Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi untuk uji pengetahuan mata pelajaran IPS sebagai syarat lulus PPG. Nah, jadi ini merupakan kisi-kisi yang resmi ya yang dibagikan oleh Kemdikbud sebagai acuan untuk mengerjakan UP. Nah, jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk kisi-kisi UP atau yang akan diujikan nanti, ini ada beberapa jenis soal yang akan dibahas. Nah, jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor yang ke-20, ini indikatornya itu adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, semata disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Nah, jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini lebih kepada sikap ya. Jadi soal-soalnya itu ingin mengetahui sejauh mana sikap kita terhadap berbagai macam hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian untuk nomor 21 sampai dengan nomor 30, indikatornya itu adalah mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran IPS, berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan secara utuh, baik kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi pada masa depan atau adaptif dan fleksibel. Nah, jadi untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 30, ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan HOTS, bahasa tenarnya sekarang ya. Karena pada masa sekarang ini keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu sangat diprioritaskan. Jadi, guru itu harus mampu merumuskan indikator pembelajaran IPS yang mengacu pada berpikir tingkat tinggi. Itu dia. Sedangkan soal untuk nomor urut dari 31 sampai dengan 80, jadi soal ini adalah berisi mengenai tujuannya itu adalah untuk menguasai teori dan aplikasi materi pembelajaran IPS yang mencakup yang pertama, konsep-konsep ilmu sosial, yang kedua, pedagogik, metode pembelajaran IPS dan karakteristik perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengetahuan agama, moral, dan etika. Yang keempat, prinsip dasar teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, manajemen pendidikan. Yang keenam, asesmen, instrumen tes, dan analisis butir soal. Yang ketujuh, metodologi penelitian, tindakan kelas atau PTK. Yang kedelapan, prinsip dan teknik komunikasi. Yang kesembilan, perkembangan isu-isu aktual di tingkat lokal, nasional, dan global, termasuk expense material yang bermakna menjelaskan aspek apa, mengapa, dan bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk soal nomor indikator 31 sampai dengan 80 ini berisi tentang aplikasi materi pembelajaran IPS ya. Nah, jadi ini adalah khususnya dari bidang kita sendiri, mengenai sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, dan lain-lain yang berkaitan dengan IPS. Nah, kemudian untuk soal nomor urut 81 sampai dengan 90, ini indikatornya itu adalah mampu merancang pembelajaran IPS dengan menerapkan prinsip multidisiplin dan interdisipliner pedagogik serta teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi pedagogical and content knowledge dengan pendekatan saintifik, kooperatif, dan kontekstual, integrated, dan tematik. Nah, jadi ini adalah soal untuk nomor 81 dan sampai dengan 90. Sedangkan untuk soal nomor dari 91 sampai dengan 100, ini indikatornya itu adalah mampu melaksanakan pembelajaran IPS yang mendidik dengan menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik di dalam membicarakan masalah kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran
yang sumber belajarnya itu didukung dari hasil penelitian. Sedangkan untuk nomor 101 sampai dengan 110 yaitu mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran IPS yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian untuk soal nomor urut indikator soal nomor urut 111 sampai dengan 120, indikatornya itu adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru IPS yang profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis soal yang ada di dalam kisi-kisi tersebut ya. Soal nomor 1 sampai dengan 120.